Hello to all Indonesian fans and all football lovers. Welcome to Gelora Bung Karno Stadium. This is the home of the Indonesian national team. Thousands of Indonesian supporters in all of them will witness the struggle of the Garuda national team. Ya, pertandingan krusial Timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis 5 Juni 2025. Uniknya, pertandingan ini akan digelar pada malam takbiran Idul Adha, tepat sehari sebelum perayaan Hari Raya Kurban yang jatuh pada 6 Juni 2025. Jelas saja malamnya nonton pertandingan Indonesia versus Cina. Paginya langsung sholat Idul Adha. Stadion Gelora Bung Karno pun bakal bergema dengan suara takbiran dari 70.000 penonton. Supporter Cina pun bakal melongo dengan aksi ribuan supporter Garuda. Di balik itu, dua pertandingan terakhir grup C ini akan menentukan nasib Timnas Indonesia di putaran ketiga. Setelah menghadapi Tiongkok pada 5 Juni, skuad Garuda dijadwalkan melawan Timnas Jepang 5 hari kemudian, yaitu pada 10 Juni pukul 3:30 sore WIB. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin. Posisi ini masih menyisakan harapan untuk mengejar tiket otomatis ke Piala Dunia. Namun dengan syarat mampu memetik kemenangan penuh di dua laga terakhir. Sementara itu rival terdekat Arab Saudi hanya unggul 1 poin. Dan Australia berada di posisi 2 dengan unggul 4 poin dari Indonesia. Skenario terbaik bagi Timnas adalah memenangkan 2 laga sisa dan berharap Australia terpeleset, serta Arab Saudi tak meraih kemenangan. Di laga terdekat melawan Cina, antusiasme publik jelas bakal tinggi, mengingat laga tersebut bukan hanya menjadi momentum penting dalam kalender sepak bola nasional, tetapi juga bersamaan dengan malam perayaan besar umat Islam. Dulu kita hanya bisa bermimpi sekedar menang di ASEAN. Itu pun sulitnya minta ampun. Tapi sekarang Indonesia tidak lagi jadi tim pelengkap. Kita bicara tentang mimpi yang lebih besar. Mimpi tampil di Piala Dunia. Semua berubah saat nama-nama besar mulai masuk ke ruang ganti Garuda. Saat Patrick Kluivert datang membawa filosofi Eropa saat pemain-pemain yang dulu hanya bisa kita lihat di TV Eropa kini memakai jersey merah putih. Dan sekarang satu persatu pemain terbaik Indonesia mulai berdatangan, bahkan lebih cepat dari jadwal resmi pemusatan latihan. Termasuk satu nama yang jadi simbol optimisme baru, yaitu Ole Romeni. Ia datang lebih awal ke Bali, bukan sekedar untuk berlibur, tapi untuk adaptasi, untuk membuktikan bahwa Timnas Indonesia sudah berubah. Dan tim yang diremehkan jadi tim yang paling ditakuti di grup C. Sekarang stadion GBK juga sudah siap. Pihak FIFA juga sudah mengecek stadion kebanggaan Indonesia ini. Dilihat dari gambar yang dibagikan Erick Thohir, rumput GBK sepertinya sudah sangat bagus, terlihat sangat rata dan mulus. Semoga ini nyata, bukan editan semata. Ya, kenapa saya berbicara seperti itu? Karena kita juga tidak ingin malu di kancah internasional. Kalau rumputnya jelek, yang malu bukan cuma pengelolanya, tapi juga nama Indonesia akan jadi perbincangan. Pada tanggal 5 Juni nanti, laga hidup mati kontra Cina akan jadi saksi. Apakah Garuda terbang makin tinggi? Atau mimpi harus tertunda lagi? Tapi satu hal yang pasti, optimisme Indonesia sedang melambung tinggi. Yang bukan sekedar jadwal tanding biasa. Laga Indonesia versus Cina adalah penentu segalanya. Satu kemenangan dan Cina langsung tersingkir dari jalur Piala Dunia. Satu kekalahan dan nasib Indonesia akan ditentukan di Jepang, dalam laga yang jauh lebih sulit. Inilah yang disebut laga hidup mati. Dan menariknya, dalam momen sekrusial ini, dukungan justru datang dari banyak pihak termasuk dari negara-negara ASEAN lainnya. Kenapa? Karena mereka tahu Indonesia bukan lagi tim kasihan seperti dulu.
yang sering jadi pelengkap penggembira. Kini Indonesia tampil dengan wajah baru, didukung pemain diaspora dari liga-liga top Eropa, didampingi pelatih kelas dunia seperti Patrick Kluivert dan para asistennya. Dan yang paling terasa spiritnya beda, Erick Thohir tidak main-main saat bilang ingin bawa Indonesia ke level dunia. Presiden Prabowo juga mendukung penuh dan ingin Indonesia terbang ke Piala Dunia 2026. Saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Dan kini peluang itu mulai terasa nyata. 1 dekade lalu, mimpi ke Piala Dunia mungkin terdengar mustahil. Tapi sekarang Indonesia cuma butuh 1 pintu lagi untuk dibuka. Dan pintu itu bernama kemenangan atas Cina. Sebenarnya sebelum melawan Cina, pelatih Cina sedikit tidak suka dengan Indonesia dan Jepang. Apalagi menurut fans Cina, bahwa Jepang akan membantu Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Alasan itu karena pelatih Jepang ingin merotasi hampir semua pemain Jepang ketika melawan Indonesia. Jelas ini membuat Cina marah, karena jika Jepang merotasi semua pemainnya, maka hasil imbang atau memang sekalipun akan mempermudah asuhan Patrick Kluivert. Jepang yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dikabarkan akan menurunkan tim lapis kedua saat melawan Indonesia di laga terakhir grup C, di mana Hajime Moriyasu akan mencoret 10 pemain utama dan digantikan oleh pemain muda jebolan Olimpiade Paris 2024. Bagi Jepang ini bagian dari eksperimen dan regenerasi. Tapi bagi Cina ini bencana, karena membuka peluang Indonesia untuk mengincar hasil imbang. Dan bisa jadi kemenangan pun tak akan mustahil. Tentu dengan persiapan matang, pemain diaspora yang sudah datang sejak awal, hingga dukungan dari berbagai negara ASEAN. Semua jalan tampaknya sedang dibukakan untuk Indonesia. Tapi sepak bola selalu penuh kejutan. Dan itulah kenapa kita harus terus berdoa dan mendukung. Messi, appare il Messi, gol, gol!